Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Nini Pelet. Nini Pelet. Nini Pelet. PT Dankos Laboratoris Indonesia bekerja sama dengan Teater Sanggar Cerita dengan bangga mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio, Misteri Nini Pelet. Makhluk apa itu? Mengerikan sekali. Dia berubah menjadi makhluk api. Setiap makhluk setan atau jin memang bersumber dari api. Aku harus berhati-hati. Dengan cara apa kau akan mengusir makhluk itu? Apakah kau akan bertarung? Aku terpaksa, Nila. Aku akan bertarung dengan caraku sendiri. Ayo, lawanlah aku anak muda. Ayo. Aji Braja Musti. Min, ada suara orang tertawa. Menakutkan sekali. Lihat di atas pohon itu. Kuntilanak. Sundari, tidak. Dia terbang melayang-layang ke arah kita. Tidak. Jangan diapa-apakan kami. Misteri Nini Pelet. Kali ini mempersembahkan episode ke-19 dengan judul Makhluk Alam Gaib. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko Treasure. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Makhluk Alam Gaib. Sebuah kisah mendebarkan tentang malapetaka di sebuah desa yang disebabkan karena hadirnya makhluk yang berasal dari alam gaib. Dalam seri yang ke-17 ini, didukung oleh Bambang Jeger sebagai Restu Singki, Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Harry S. sebagai Bergolo, Anis Julia sebagai Nyai Alas, Petrus Urspon sebagai Jail Singki, dan Farah sebagai Nalarati. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Nyai Alas keheranan dan tidak percaya kalau yang datang itu adalah Bergolo suaminya yang asli. Nyai Alas memang tidak tahu kalau yang baru tidur bersama dia itu adalah Bergolo palsu atau makhluk alam gaib sebangsa jin yang menyerupai Bergolo. Nyai, ada apa ini? Kenapa denganmu? Jadi, benar kau baru pulang, Kakang Bergolo? Iya, aku memang baru pulang dari kuburan tua itu. Bukankah semula kau tahu aku pergi ke kuburan tua itu? Tapi, bukankah kau... Apa? Bukankah kau tadi yang... Siapa yang kau maksud, ha? Apakah ada orang yang datang menemuimu tadi? Iya,
Orang itu adalah kau sendiri, Kakang. Aku? Kau gila. Aku baru saja pulang. Kau jangan main-main, suamiku. Bukankah kau baru saja menikahi aku? Bukankah kau baru bersenang-senang bersamaku? Nyai, kau baru tidur dengan orang lain. Bukan orang lain, tapi kau sendiri. Kenapa kau tidak mau mengakui? Nyai, kau jangan main-main denganku. Katakan, siapa yang baru saja tidur bersamamu itu? Cepat katakan. Kenapa kau harus bohong, Kakang? Kau sendiri yang baru tidur bersamaku. Aku pun heran. Setelah kau pergi, tiba-tiba kau sudah kembali lagi. Kau langsung mengajakku tidur bersama di dalam kamar. Dan apa? Keparat. Ini pasti kerjaan makhluk alam gaib. Makhluk jahanam itu. Apa maksudmu, Kakang Bergolo? Apa maksudmu? Katakanlah, aku tidak mengerti. Makhluk alam gaib itu sudah berani menginjak-injak kepalaku. Dia berani menyamar, menjelma jadi diriku. Dan istriku telah dia nodai. Keparat. Benarkah begitu, Kakang? Tidak. Aku rupanya... aku sudah tidur dengan iblis. Bagaimana dengan anakku nantinya? Tidak. Kakang. Bajingan. Iblis keparat. Akan aku hancurkan kuburan tua itu. Aku akan ratakan tanah kuburan itu. Iblis keparat. Kakang Bergolo, tunggu aku. Aku takut. Iblis keparat. Tunggulah aku. Kakang Bergolo, tunggu aku. Bergolo berlari keluar. Nyai Alas mengejarnya. Mereka saling berkejaran dalam suasana gelapnya malam. Sebentar kemudian mereka sampai di kuburan tua itu. Lalu Bergolo mengambil sebatang kayu yang ujungnya sudah diikat batu padas yang tajam. Dan dengan penuh emosi, Bergolo lalu memporak-porandakan kuburan tua itu. Keparat! Hancurlah istanamu, iblis! Hancurlah! Tidak, kuburan itu harus aku hancurkan. Aku harus meratakannya. Biarkan aku menghancurkannya. Iblis keparat! Biar dia tahu kalau aku juga berani dengan makhluk macam dia. Ya! Ya! Bergolo seperti kesetanan. Dia mengamuk menghancurkan kuburan tua itu. Bergolo terus menghancurkannya. Dan kuburan tua itu benar-benar akan diratakan oleh Bergolo. Sementara Nyai Alas tidak bisa berbuat apa-apa, hanya menonton dari kejauhan. Namun saat berikutnya, mendadak suasana di tempat itu berubah menakutkan. Angin datang menderu-deru, petir datang menyambar-nyambar, dan hujan tumpah dengan derasnya. Tiba-tiba tempat ini menyeramkan. Tiba-tiba turun hujan dan angin datang menderu-deru. Kakang Bergolo, Kakang, hentikan. Kita harus pergi. Berbahaya. Hentikan, Kakang. Aku tidak peduli. Kuburan ini harus aku ratakan dengan tanah. Biar iblis keparat itu tidak muncul lagi. Kau lihatlah, kuburan ini sudah hancur. Ia sudah hampir rata dengan tanah yang lain. Hentikan, Kakang. Hentikan. Bergolo semakin mengamuk. Dia tidak memperdulikan suasana yang begitu mengerikan. Tubuhnya sudah basah kuyup oleh hujan. Kini dia sudah berhasil meratakan kuburan tua itu. Dan pada saat dia menginjak-injak kuburan tua yang sudah hampir rata itu, tiba-tiba kedua kakinya merembas ke dalam, bagaikan ada yang menarik dari dalam kuburan tua itu. Kakiku! Kakiku! Tidak! Jangan tarik kakiku! Kakang Bergolo! Kakang,
kedua kakimu masuk ke dalam kuburan tua itu. Bagaimana aku harus menolongmu? Kedua kakimu semakin masuk ke dalam, seperti ada yang menariknya. Kakang! Nyai, cepat tolong aku. Tarik tanganku, Nyai. Jangan biarkan aku masuk ke dalam kuburan tua ini. Cepat pegang tanganku, Nyai. Baik, peganglah tanganku kuat-kuat. Iya, peganglah Kakang. Iya. Aduh, keras sekali Kakang. Aku tidak kuat menariknya. Aku tidak kuat Kakang Bergolo. Keras sekali, berat sekali. Berat Kakang, aku tidak kuat. Tiba-tiba tangan Nyai Alas seperti ditarik tangan Bergolo. Dan akhirnya, keduanya menembus masuk ke dalam kuburan tua itu. Dan saat berikutnya, ajaib, kuburan tua itu kembali rapi seperti semula. Tetapi Bergolo dan Nyai Alas sudah terkubur di dalam kuburan tua itu. Pagi mulai merekah. Bola matahari masih terlihat redup. Kini kita kembali melihat Restu Singgih dan Nilam Cahya yang ada jauh di kaki Gunung Ciremai. Kau masih mau bersabar untuk menunggu kakek dan anakmu di pondok ini, bukan? Kau yakin mereka bakal kembali ke pondok ini? Kita tunggu saja. Mudah-mudahan harapan kita mereka kembali. Bagaimana jika mereka tidak kembali? Tentunya kita juga harus pergi mencari mereka. Dengan sabar, Restu Singgih dan Nilam Cahya menunggu kedatangan Ki Gedeng Mukti dan Nala Ratih kembali. Mereka sangat mengharapkan sekali kakek dan anak Nilam Cahya itu kembali ke pondok itu. Namun sampai menjelang sore hari, Ki Gedeng Mukti dan Nala Ratih yang mereka tunggu tidak juga kembali. Restu, kau masih yakin kalau mereka pasti kembali? Jika sampai besok pagi tidak kembali, kita harus mencari mereka. Tentunya mereka benar-benar sudah pergi meninggalkan pondok ini. Aku tidak tahu lagi bagaimana perkembangan anakku sekarang. Ya. Aku masih mengkhawatirkan anakku. Aku was-was pada diriku sendiri. Aku takut Nala Ratih anakku membenci aku, lupa padaku. Nilam, buanglah pikiran-pikiran semacam itu. Itu akan menyiksa dirimu sendiri. Ayolah, sebaiknya kita masuk ke dalam. Udara di luar sini dingin sekali. Ayo. Sementara malam terus merayap jauh, Nilam Cahya gelisah dalam pembaringannya. Dia masih saja memikirkan Nala Ratih anaknya. Ratih, maafkan ibu, nak. Ibu tidak bermaksud meninggalkanmu terlalu lama. Tapi karena ibu harus menjalankan tugas yang lebih penting. Ratih, ibu tahu kau pasti rindu dengan ibu, nak. Ibu tahu kau pasti sangat mengharapkan sekali ingin bertemu denganku. Ratih, di mana kau saat ini berada? Ibu juga sudah rindu sekali denganmu, anakku. Ibu ingin mencium pipimu, memeluk dirimu. Ibu rindu ingin membelai rambutmu yang bagus dan panjang. Tentunya, jika saat ini kau ada di samping ibu, kita saling tertawa bercanda, anakku. Kau menyimak dongeng ibu sebelum kau tidur. Tapi kini, ibu tidak tahu bagaimana kau sekarang. Apakah kau juga rindu dengan dongeng ibu yang sering ibu dengungkan di telingamu sebelum kau memejamkan mata? Apakah kau juga rindu dengan belayan tanganku, anakku? Sampai menjelang jauh malam, Nilam Cahya baru bisa tertidur. Dalam tidurnya dia bermimpi bertemu dengan Nala Ratih anaknya
yang saat itu sedang berada dalam gendongan seorang laki-laki yang sudah sangat dikenal. Rati. Nala Rati anakku. Tidak, aku bukan anakmu. Aku tidak punya ibu. Aku hanya mempunyai seorang bapak. Inilah bapakku. Rati. Kenapa kau berkata begitu, anakku? Aku ini ibumu. Jangan dekat laki-laki itu. Dia bukan bapakmu. Dia anakku, Nilam. Kau tidak bisa memiliki dia sendiri. Dia darah dagingku juga. Oh, tidak. Kau tidak berhak memiliki anak itu. Kau tidak berhak menyentuh anak itu. Dia anakku. Kau laki-laki bajingan. Rati, cepat kemari, nak. Dekatlah pada ibu. Jangan kau mau digendong laki-laki itu. Dia bukan bapakmu, nak. Dia jahat. Kau akan disiksa oleh dia. Kemari, anakku. Tidak, dia bapakku. Dia baik. Tuan Jelsinggi baik padaku. Nilam, kau dengar pengakuannya? Kau dengar apa yang dikatakannya itu? Semua keluar dari mulutnya yang jujur. Rati memang anakku. Kau tidak akan bisa mengingkari semua itu. Tidak. Kau bajingan. Jangan kau sentuh anak itu. Lepaskan dia dari gendonganmu. Turunkan dia. Dia anakku. Tidak, aku tidak mau. Aku tidak mau. Kau bukan ibuku. Kau bukan ibuku. Jelsinggi. Turunkan anak itu, kataku. Turunkan dia. Serahkan padaku. Aku akan menggendongnya. Aku tidak bisa memaksa keinginannya. Dia selalu ingin bersamaku. Kau dengar sendiri. Kau lihat sendiri. Dia tidak mau lepas dari gendonganku. Bahkan dia tidak mau mengakuimu sebagai ibunya. Tidak! Serahkan anak itu! Serahkan padaku! Tidak, aku tidak mau. Aku tidak mau. Jangan tarik aku. Rati! Ayo turun anakku, Rati! Nilam, kau tidak bisa memaksa cara begitu. Jangan tarik tangan anak ini. Lepaskan dia! Lepaskan! Tidak! Dia anakku! Serahkan padaku! Rati! 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 Nala Rati! Turun anakku! Rati! Nilam? 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 Nilam. Restu, aku telah bermimpi buruk. Tenanglah. Tenang. Kenapa? Ceritakan mimpimu itu. Ayo. Apa yang kau alami dalam mimpimu? Restu. Nilam Cahya memeluk Restu Singgi. Dia menangis dalam dekapan dada Restu Singgi. Nilam Cahya masih terisak. Dia belum sanggup untuk bicara. Tetapi kemudian dengan suara lirih dan sedih, dia menceritakan semua mimpinya itu. Nilam Cahya merasa terobati rasa sedih dan rindunya pada Nala Ratih anaknya. Pagi harinya, mereka mulai berkemas-kemas akan meninggalkan pondok itu. Kuda yang ditunggangi Restu Singgi dan Nilam Cahya saling berkejaran di jalan setapak yang kanan kirinya penuh rimbunan pohon. Kau tahu kemana tujuan kita? Mencari kakek dan anakmu. Tapi di mana mereka berada? Kita tanya saja pada setiap orang. Barangkali mereka mengenali atau pernah melihat gadis kecil bernama Nala Rati. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial Misteri Nini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Dankos Laboratoris Indonesia di radio kesayangan Anda.
Sampai jumpa.